Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel aku, Nafisa Ulala. Lama banget nggak ngonten, vakum dari dunia sosial, nggak sosial media juga sih, dari dunia YouTube lah ya. Karena memang lagi sibuk memerankan peran seorang ibu, dua anak jarak dekat, jadi cukup rempong juga ya, mau curi-curi waktu buat ngonten. Oke, kali ini mungkin sebelum-sebelumnya konten aku tentang skincare, kali ini aku mau sharing ke kalian tentang salah satu support. Disclaimer dulu, ASI adalah yang terbaik untuk anak, oke? Dan di sini saya juga bukan expertnya, saya bukan nakes, hanya seorang ibu yang ingin sharing aja ke kalian tentang gimana sih reaksi di anak ketika minum susu support ini. Seperti judulnya, yaitu NeoKid. Aku mau cerita singkat dulu, kenapa pada akhirnya anak aku diresepkan NeoKid. Jadi, anakku yang kedua ini beda sama anak yang pertama. Anak pertamaku full ASI sampai kurang lebih 2 tahun. Oh, sempat dikasih support sih awal-awal aja. Terus setelah itu umur sebulanan itu udah full ASI sampai kurang lebih 2 tahun. Nah, di anak kedua ini dia itu tipe anak yang susah banget buat bangun. Jadi dia lebih suka tidur gitu waktu newborn dulu. Sampai pada akhirnya berimbas ke tubuh dia. Dehidrasi, suhu tubuhnya naik, bahkan kuning. Itu pun sudah aku bangunkan setiap 2 jam sekali. Aku gantiin pampers, aku kasih basah-basah kakinya, digelitikin, digendong, itu nggak mempan. Anakku masih teler tidur aja. Nen pun paling cuma semenit 2 menit, mentok itu 7 menit tapi dia bukan yang aktif nenen. Akhirnya berimbas ke dehidrasi tadi karena suhu tubuhnya kayak angetnya banget gitu ya. Nah, waktu usia 7 bulan itu aku full pumping. Jadi mam emping itu ternyata capek banget dan lebih capek daripada DBF karena kita harus cuci steril botol, belum lagi pumping kan harus benar-benar kosong ya biar produksinya tidak seret. Nah, singkat cerita, waktu usia 7 bulan itu karena aku keteteran, pumpingku telat-telat terus, akhirnya berimbas ke ASIku seret dan tidak mencukupi kebutuhan bayinya. Padahal kalau misalkan aku pumpingnya rajin, itu bisa aja cukup gitu. Akhirnya coba-coba Sufor yang ada di minimarket lah ya. Beragam merek dicoba, ternyata nggak ada yang cocok. Cocok pun kayak cuman misalkan sehari ini minum merek A, ternyata besoknya langsung mencret, pupnya bau asem, berlendir, dan lama-lama nggak ada ampasnya. Akhirnya, dan dia juga menunjukkan tanda-tanda kayak kalau habis minum Sufor tuh banyak lendirnya, jadi gampang batuk, kayak grog-grog parah gitu, padahal udah usia 7 bulan juga anaknya. Akhirnya konsultasi ke dokter, dan saat itu juga anakku kena bronchopneumonia, sekalian konsultasi, diresepin NeoKid ini. Apakah langsung cocok? Ternyata tidak. Padahal ini susu, kayaknya susu tertinggi susu ini ya, untuk anak alergi ya. Anakku tuh awal-awal untungnya dia doyan. By the way rasanya pahit banget, kayak rasa obat puyer dikasih air. Sepahit itu bun. Anakku untungnya doyan, tapi besoknya bau pupnya tuh asem dan berlendir. Pokoknya kalau anak udah pupnya berlendir itu berarti tandanya ada yang gak beres sama pencernaannya. Dia intoleransi laktosa. Jadi pencernaannya tidak memiliki cukup enzim laktase untuk mencerna laktosa. So dikoreksi ya kalau salah ya. Nah, terus pada selanjutnya waktu pergantian dari Sufor ke NeoKid ini, itu aku pakai SGM bebas laktosa. Jadi aku balik lagi ke SGM bebas laktosa. Tapi memang kalau SGM bebas laktosa itu dia membuat BB anak aku seret. Dan pupnya makin lama itu makin keras. Jadi dia kayak konstipasi gitu. Akhirnya aku akalin pakai SGM LLM dulu sampai pupnya membaik. Setelah itu aku campur. Jadi misalkan dia minum itu 5 sendok susu kan ya. Jadi 4 sendok susunya tuh SGM LLM, yang 1 sendoknya pakai NeoKid. Itu dia masih aman, walaupun pupnya tuh masih bau asam, tapi bentuknya masih oke lah. Masih di skala Bristol tipe 4. Nah, tipe 3 sampai 3 4. Waktu minum ini habis gak sampai 1 kaleng, bahkan setengah kaleng, itu BB dia melesat 5 ons. Itu diimbangi makan memang ya, makan tetap yang utama. Makan kurang lebih itu dia 3 sampai 4 kali sehari, makan utama. Susunya aku sadur 4 sendok makan SGM LLM sama 1 sendok makan NeoKid.
Jadi kayak, oh sorry, sendok susu bukan sendok makan ya. Jadi kayak main feeling aja gitu. Misalkan sekiranya dia dikasih 1 sendok susu Neokid, kok ini mulai pupnya ada lendirnya, jadi aku balikin lagi ke LLM lagi. Jadi kayak dikira-kira gitu. Tapi lama kelamaan ketika perbandingannya ditambah, Neokidnya ditambah 2 atau 3 sendok, dia lama-lama bisa pupnya bau asam dan mencret lagi. Jadi kurang lebih aku cuma habis 3 kaleng aja, dan di kaleng selanjutnya pun dia BB-nya stuck lagi gitu. Jadi menurut aku, kalau misalkan ibu-ibu di luar sana memiliki masalah yang sama, coba deh konsulin dokternya lagi, karena memang tidak selalu, dan ternyata setelah aku lihat review-reviewnya pun juga nggak semuanya langsung cocok di Neokid gitu. Ada beberapa komen-komentar pun yang bilang bahwa anaknya sampai pup 5 kali sehari, tapi BB-nya oke, BB-nya naik. Kalau di anak aku ketika dia pupnya udah mulai bau asem, berlendir, itu efeknya ke BB juga, jadi BB-nya stuck juga lama-kelamaan gitu. Dan ini juga harganya nggak murah ya say, 400.000 lebih untuk 400 gram, jadi ya lumayan ya. Mungkin akan worth it ketika BB-nya naik melejit ya, tapi nggak akan worth it kalau anaknya nggak doyan, belum lagi mungkin BB-nya malah seret. Karena kebanyakan juga aku lihat review-reviewnya itu, susu alergi itu susah buat tambah BB, ya mungkin beda-beda kali ya, beda respon, beda air, beda respon tubuh juga gitu. Jadi kalau bilang worth it di anak aku sih enggak, cuman balik lagi ya, bunda harus tahu dulu gimana kondisi anak bunda. Jadi bunda mau lihat video apapun itu, review apapun itu, yang harus kenal sama anak bunda ya bunda sendiri. Bunda harus tahu, oh anak aku ini intoleransi laktosa, jadi harus cari susu yang khusus alergi, atau susu yang ini PHP, yang bawahnya Neokid ini kan ada jenjang levelnya juga kan, susu support itu gitu. Ini yang udah alergi udah yang parah banget, yang udah ya katakanlah 90% lah, tapi ternyata di anak aku nggak cocok juga, jadi harus dicampur sama susu SGM yang free laktosa, baru dia pupnya bagus gitu dan BB-nya mau naik. Jadi ya segitu dulu, barangkali bunda butuh video ini untuk cari referensi kira-kira gimana ya tiap anak, apakah langsung cocok. Di anak aku sih enggak, mungkin di anak bunda lain bisa jadi cocok, tapi balik lagi kalau nggak dicoba juga nggak akan tahu. Oke, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe. Bye bye.